Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Juniawan dan selamat datang di channel saya. Nah, teman-teman, kali ini kita kedatangan salah satu handy talkie atau handy transceiver yang bisa dibilang cukup baru atau pendatang baru ya di dunia radio komunikasi, yaitu merek WLN. Nah, bisa kita lihat sebelum kita lihat isinya, ya kita lihat tampilan luarnya dulu. Seperti ini ya teman-teman. Tulisan WLN dikombinasikan dengan tulisan China ya. Karena memang handy talkie ini pabrikan China. Dan adapun tipenya ya, tipenya WLN KDC1 ya. Di sini keterangannya powernya lebih kecil dari 5 watt ya. Ya, warna hitam. Dibuat oleh Guangzhou Kaili Electronics.co.ltd. Oke, kita langsung saja ya buka untuk melihat isinya. Ya, kira-kira ini yang kita dapat teman-teman. Kita ada user manual. Ya, seperti biasa setiap handy talkie memiliki user manualnya sendiri ya. Di sini keterangannya handy talkie ini menggunakan frekuensi UHF ya, UHF 16 channel, super receive, strong anti-interference, decouple copy, signal prompt, scanning, sound, and dust proof. Jadi teman-teman, handy talkie ini kapasitasnya dia mampu menyimpan 16 channel ya. Super receive juga, berarti cukup sensitif katanya. Strong anti-interference, kalau tidak salah ya, ini artinya kita bisa memberikan kode ya untuk perangkat ini agar ketika kita berkomunikasi tidak dengan mudah diketahui oleh orang lain dengan memberikan kode DCS atau DCSS. Nah, ada kodenya ya, sehingga percakapan kita bisa lebih bersifat rahasia. Kabel copy ya, ada kabel datanya katanya. Signal prompt, scanning, bisa scanning. Sound, dust proof, anti debu ya berarti. Oke, di dalamnya ada apa aja? Oke, standar aksesoris, ada standar aksesoris. Iya. Optional aksesorisnya itu macam-macam ya, ada belt clip, ada dock charger ya. Ya, kita langkai ini. Nah, sini kita dapat selain handy talkie-nya, kita ada adapter chargernya ya. Jadi di sini outputnya 5 volt setengah ampere ya, 500 miliampere. Kabel data kayaknya ini hanya untuk charger doang ya, tidak bisa kita gunakan untuk men-setting dari frekuensi dari HT ini. Nah, di sini juga kita ada baterai. Kapasitas dari baterai ini 37, kapasitasnya 1000 miliampere ya. Cukup lumayan untuk handy kecil seperti ini, handy talkie seperti ini. Tidak memiliki layar, jadi kemungkinan bisa cukup hemat ya. Nah,
Untuk tampilannya secara fisik seperti ini teman-teman handytalkie-nya. Nah, di sini antenanya di dalam sini ya, antena dalam. Tidak bisa kita buka ya. Kalau begini berarti antenanya pendek ya di dalam. Di sini speakernya ada, di sini speakernya, mic-nya di sini ada lubang kecil ya. Nah, di sini kita lihat untuk speaker dan mic-nya ya. Di sini bisa kita gunakan extra mic juga. Di sini untuk charger ya. Ya, ini USB untuk charger. Sini ada tombol PTT-nya. Di sini tombol plus minus. Kemungkinan ini untuk memindahkan channelnya atau frekuensinya ya, yang sudah tersimpan. Ada lubang untuk gantungan juga, jadi bisa kita beri tali untuk gantungan di leher. Kalau model rotari untuk volumenya seperti ini ya teman-teman. Cukup simple dan elegan menurut saya. Ini sangat nyaman digenggam. Nah, ini belt clipnya. Tampilannya seperti ini teman-teman. Cukup unik, tidak seperti belt clip biasanya ya. Kalau merek-merek Baofeng biasanya membutuhkan obeng ya. Biasanya kita skrup belt clipnya ya. Oke. Kita buka penutup belakangnya ya. Gimana ini? Di sini. Cukup keras juga teman-teman. Oke. Ini mirip dengan handphone zaman dulu ya, masih zaman-zaman Nokia seperti ini tampilannya. Cara membukanya ada penutup belakang, baterai bisa dibongkar pasang. Ya, di sini kelihatan di bagian dalam model KDC1, power di bawah 5 watt, frekuensinya bergerak pada 400 sampai 470 MHz. Oke. Kita coba pasang. Oke, sudah rapat. Kita coba nyalakan ya, teman-teman. Power on. 5. Power on. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1. 16. Lalu 16, 1. kembali ke 1. Oke, berarti benar ya teman-teman, ini ada 16 channel di dalamnya yang bisa kita setting, bisa kita ubah dengan kabel data sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, istimewanya dari handytalkie ini, saya biasa lihat polisi ya di jalan, ketika bertemu di jalan, biasa mereka menggunakan handytalkie seperti ini teman-teman. Karena handytalkie ini tergolong slim, ringan, dan nyaman digenggam. Nah, handytalkie ini juga bisa kita setting DCS dan DCSS-nya sehingga percakapan kita tidak bisa langsung dimonitor oleh orang lain yang ketika mencari frekuensinya ya, ketika scanning. Jadi tidak bisa langsung didengarkan percakapan kita kecuali mereka mengetahui kode DCS-nya atau DCSS-nya, maka mereka baru bisa bergabung pada percakapan kita. Seperti itu teman-teman. Nah, oke, apa-apa fungsinya yang ada di dalam. Ketika kita transmit, ada lampu indikatornya ya seperti biasanya. Ketika kita transmit, lampunya akan berwarna merah menyala di atas ini. Ketika kita receive, dia akan menyala berwarna hijau teman-teman.
Nah, seharusnya sih ini ada ini tadi optional aksesorisnya, bisa di charging pakai dock charger ya, duduk seperti itu, ada mangkoknya. Tapi di sini saya lihat tidak ada, jadi kemungkinan penjualnya menjual secara terpisah ya teman-teman. Jadi saya nggak dapat. Kemungkinan penjualnya jual secara terpisah agar produk ini bisa mereka jual lebih murah. Begitu teman-teman. Iya, lanjut saja. Nah, fungsi yang lain dari handy talkie ini adalah ketika ini kan ketika terpencet channel akan berubah ya. Nah, bisa kita kunci teman-teman. Seperti ini caranya. Kita tekan dua-dua ya. Tombol plus dan minus ini kita tekan secara bersamaan lalu ditahan. Nah, ketika bunyi tit itu, maka itu berarti sudah terkunci. Tidak bisa kita pindahkan lagi. 5. Dia akan tetap di channel yang sama terus ya. Ini gunanya adalah ketika handy talkie ini kita pinjamkan ke orang yang belum terbiasa menggunakan handy talkie, maka channelnya tidak akan berubah-ubah. Maka mereka tinggal gunakan saja. Karena kadang-kadang saya pernah mengalami satu kejadian ya. Saya karena di satu perjalanan jauh touring, salah satu teman saya itu tidak terbiasa menggunakan HT. Dalam perjalanan itu kami tidak bisa berkomunikasi karena dia tidak sengaja memencet dan memindahkan channelnya. Nah, sehingga dia juga tidak bisa mengembalikannya lagi ke channel semula ya. Dan akhirnya kita tidak bisa berkomunikasi sepanjang jalan ya. Nah, itu istimewanya teman-teman ya. Untuk mengembalikan fungsinya secara normal, kita tekan kedua tombol ini lagi secara bersamaan seperti yang pertama tadi. Nah, ketika sudah berbunyi, maka channelnya sudah bisa diubah-ubah kembali. 7, 8. Nah, berarti sudah normal kembali ya teman-teman. Nah, adapun fungsi lain dari radio ini, radio komunikasi ini, ketika kita tekan tombol min atau kurang ya, kita tahan on. Nah, maka fitur scan-nya akan menyala dengan tanda berkedip-kedip hijau ya. Pada lampu ini akan menyala berkedip hijau. Itu berarti dia melakukan scanning ke seluruh saluran yang ada, yang tersimpan di radio komunikasi ini teman-teman. Jadi ketika ada yang menggunakan atau ada orang lain yang transmit di salah satu channelnya, maka akan terdengar secara otomatis. Begitu teman-teman. Karena kan kendalanya jika kita menyimpan ada 16 channel di dalam sini, ketika kita standby di channel 2, maka kita tidak bisa mendengar channel 1 ya, seperti itu. Jadi dengan fitur scanning ini kita bisa memonitor seluruh frekuensi. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, selain itu, cara untuk mematikan fungsi scan-nya ini kita tekan kembali, kita tahan. Off. Nah, berarti sistem scanningnya sudah mati ya, atau padam. Kalau kita tekan tombol plus lalu kita tahan, maka dia akan bunyi seperti itu ya. Nah, itu berarti ketika kita tahan tombol plusnya, maka squeal-nya akan terbuka menjadi 0. Maka ini akan lebih memudahkan kita untuk memonitor orang yang berbicara pada frekuensi namun suaranya sulit untuk terdengar jelas. Seperti itu teman-teman. Nah, menurut saya handy talkie ini sangat recommended untuk kita miliki, apalagi untuk keseharian kita ketika kita membutuhkan
handy-talkie yang simple dengan bentuk yang elegan dan ringan, nyaman. Nah, ini sangat baik untuk digunakan, cocok digunakan untuk kegiatan dinas seperti polisi atau tentara atau satpam atau pergudangan di toko-toko sekalipun atau di hotel. Ini sangat worth menurut saya karena baterainya juga cukup tahan pastinya, karena tahan lama karena tidak ada layarnya ya teman-teman, seperti itu. Nah, kalau menurut saya ini cukup worth untuk kita gunakan pada frekuensi UHF ya. Kalau teman-teman biasa bergerak dan menggunakan VHF, ini tentu saja tidak worth ya, karena ini handy-talkie ini menggunakan frekuensi UHF. Ya, mungkin itu saja review singkat dari saya mengenai handy-talkie WLN ini KDC1. Lain kali untuk video selanjutnya kita akan membahas mengenai penggantian frekuensi, setting frekuensi di dalamnya atau modulasi di dalamnya. Untuk itu sekian dulu video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.